Surah Abasa. Ini adalah surah Makkiyah. Itu kan waktu Nabi masih di hijrah. Nah, Allah menceritakan di sini Ghairu Zakaro Ghairu Wahidin minal mufassirin, tidak sedikit, bukan hanya satu orang dari para mufassirin. Sesungguhnya Rasulullah SAW pada hari beliau berbicara dengan sebagian pembesar Quraisy dan menginginkan keislaman itu orang-orang Quraisy itu, para pembesar Quraisy, maka pada saat itu datanglah seseorang dan mengajak ngobrol kepada Nabi yang saat itu yang bernama Ibnu Ummi Maktum atau Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Beliau ini orang yang buta, tidak bisa melihat. Tapi beliau ini nanti akan menjadi muadzin Rasulullah di Madinah. Jadi muadzin Rasulullah itu ada dua, yaitu Bilal dan Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Beliau ini adalah tukang adzan pada zaman Rasulullah. Setelah nanti di Madinah. Tapi waktu di Mekah itu Abdullah Ibnu Ummi Maktum dalam keadaan buta, beliau itu menghampiri Rasulullah pada saat itu Rasulullah sedang berhadapan dengan sejumlah pembesar Quraisy dan menghendaki mendakwahi para pembesar Quraisy. Jadi Rasulullah merasa terganggu, sedang asik-asiknya ngobrol dengan pembesar Quraisy, tiba-tiba Abdul ibn Umi Maktum menghampiri dan bertanya kepada Rasulullah, terganggu Rasulullah. Sehingga waktu itu Rasulullah berubah wajah beliau, itu yang digambarkan oleh Al-Quran ini, abasa wa tawalla, bermuka masam Rasulullah. Artinya tidak suka Rasulullah dan ditegur oleh Allah. Itu wahai Nabi, terimalah, justru orang inilah yang ingin menyucikan diri, sedangkan para pembesar Quraisy itu mereka tidak mau masuk Islam, boro-boro menyucikan diri, masuk Islam saja tidak mau. Pada saat itu pajalah aja sang Rasul, maka menjadilah itu Abdullah bin Maktum itu bertanya kepada Rasulullah dan sesuatu hal. Padahal Nabi waktu itu sedang bicara serius dengan para pembesar Quraisy. Jadi ya manusiawi, wajar saja kalau kita sedang berbicara tiba-tiba ada orang yang nyela bertanya sesuatu yang tidak penting gitu, kita juga merasa tidak enak, tidak nyaman. Jadi itulah sisi kemanusiaan Rasulullah SAW. Rasul juga bisa saja berubah waktu itu, tapi ternyata diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, inilah Al-Quran itu menceritakan apa adanya. Ini bukan dibuat-buat, tapi itulah kejadian yang terjadi saat itu. Rasulullah seperti itu diceritakan oleh Allah Ta'ala. Artinya janganlah begitu. Wahai Rasulullah, apa sahabat Allah Rasul berbuka dari keadaan berpaling anja ulama gara-gara ada seorang yang buta. Jadi Abdul Ibn Maktum itu adalah orang yang buta. Padahal apakah engkau tahu kira-kira orang yang buta itu ingin menyucikan diri? Bertanya kepadamu. Padahal orang yang sedang menghadapi itu sombong, tidak mau masuk Islam, bahkan membenci Rasulullah SAW. Ya, inti atu anil maharim. Nah, bisa jadi orang itu mau memperoleh pelajaran dari apa-apa yang harus dilakukan atau apa-apa yang harus dijauhi. Amma manistagna, adapun orang-orang yang berkecukupan, artinya orang-orang Quraisy itu, pantalah untuk sudah, maka engkau lebih memperhatikan kepada orang-orang Quraisy, memang dengan tujuan Rasulullah mendakwahi mereka supaya mereka mau masuk Islam. Wa ma alaika alla yazakka, padahal kau tidak bisa menyucikan mereka. Wa amma man ja'aka yasa, padahal orang yang datang kepadamu secara bersegera, bahwa yasha, padahal dia takut kepada Allah, artinya Abdul Ibnu Maktum, fa anta anhu talaha, maka engkau mengabaikan, membiarkannya, tidak dihiraukan. Jadi ini Al-Quran menceritakan kondisi saat itu. Nah ini sekali lagi Abdullah huwa ja'a ibnu ummi maktub ila nabi bahwa yukallimu Ubay bin Khalaf. Pada waktu itu Nabi SAW sedang berbicara dengan Ubay bin Khalaf
maka berpalinglah Rasul. Allah menceritakan kondisi ini apa adanya. Min adoma'il musyrikin, dari orang-orang pembesar pembesar orang Quraisy sedang diajak bicara. Nah, kemudian diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, waktu itu Abdullah ibnu Ummi Maktum atau Rasulullah sedang berbicara dengan Utbah bin Robi'ah. Ceritakan begini, Rasulullah SAW yudaji Utbah bin Robi'ah wa Abu Jahlin bin Hisham, sedang berbicara dengan Utbah bin Robi'ah, Abu Jahal bin Hisham, dan Abbas bin Abdul Muthalib. Paman Nabi itu Abbas yang belum masuk Islam. Nanti Abbas itu baru masuk Islam setelah Nabi SAW hijrah. Tapi waktu masih di Mekah belum masuk Islam beliau. Nah, sedang berbicara dengan para pembesar. Abu Jahal itu pemimpin orang Quraisy kan saat. Bahkan beliau itu nanti yang memimpin perang Badar dari kelompok Quraisy. Utbah bin Rabi'ah juga adalah pembesar. Jadi pada mati waktu perang Badar ini. Dan Abu Jahal juga terbunuh mereka ini. Sedang berbicara itu, tiba-tiba datang Abdullah bin Maktum. Rasulullah merasa terganggu. Dan kata Ibnu Ummi Maktum, ya Rasulullah, alimni mimma alamakallah ma'arid an. Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Fa'aradha anhu Rasulullah SAW, maka berpalinglah Rasulullah SAW. Wa apa sapi wajhi, dan bermuka masam, berubah wajah yang tadinya ceria barangkali dan jadi cakuum, bahasa setara bahasa cakuum bahasa itu di wajahnya, watawalla, dan berpaling, merasa terganggu. Rasulullah. Wakala mau wakala lahu Nabi, ma hajatuka, apa keperluan wahai Abdullah, atau bin syair, apa engkau menghendaki sesuatu. Wa idza dhahaba min indi faqala halaka hajatun bi syai'in, ada keperluan apa engkau kepada nanya-nanya itu. Ya, Nabi sedang serius. Nah, kita tahu nanti seperti tadi disebutkan dalam sabda Rasulullah bahwa Abdullah ibn Umi Maktum itu muadzin Rasulullah setelah beliau di Madinah. Dalam sebuah hadis disebutkan begini, Inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta tasma'u adhana ibni Ummi Maktum. Sesungguhnya Bilal azan pada waktu malam, maka silakan makan dan minum sehingga kalian mendengar adanya ibnu Ummi Maktum. Nah, biasa sekarang suka ada awal kan ya, di luar bulan Ramadan. Jadi pukul 3 pagi itu suka ada yang azan. Nah, yang suka adzan zaman Rasulullah, adzan awal itu adalah Bilal. Kemudian nanti yang adzan subuh itu adalah memang tuh. Nah, pada saat adzan Bilal, silakan kalian pada makan dan minum, masih bisa makan minum. Tapi kalian harus berhenti makan minum kalau sudah mendengar adzan Ibnu Ummi Maktum. Berhentilah, karena itu adanya adzan subuh kalau Abdul Ibnu Ummi Maktum. Jadi itu adalah perintah dari Rasulullah SAW. Jadi menandakan hadis ini memberitahukan kepada kita bahwa beliau ini berdua ini adalah muadzin zaman Rasulullah SAW. Dan kemudian ada peristiwa itu tentang sholat berjamaah. Abdullah ibnu Ummi Maktum itu dalam keadaan buta. Kata Abdullah, Rasul, saya ini tidak ada yang nuntun dari rumah. Sehingga jalan itu ya orang buta kan, saya jatuh tersandung. Bolehkah saya sholat di rumah saja? Sholat wajib maksudnya, sholat berjamaah. Bolehkah saya sholat di rumah saja? Kata Rasulullah, boleh, boleh saja. Tapi kemudian ditanya oleh Rasulullah, hai Abdullah, apakah engkau mendengar azan? Kau mendengar Rasulullah, oh kalau begitu kau harus datang, walaupun kau buta, harus datang. Nah, ini adalah petunjuk kepada kita yang rumahnya masih mendengar azan, apalagi sekarang pakai pengeras suara, jarak 500 meter, dan ada di mana-mana. Masa sholat masih di rumah itu? Nah, itu zaman dahulu, itu begitu peristiwa Abdullah ibn minta izin kepada Rasulullah dalam keadaan buta, kita dalam keadaan melihat dan bisa jalan,
dan melek tidak sakit, masih malas-malasan. Nanti akan menyesal, silakan. Mati. Kenapa saya dulu tidak mau? Silakan rasakan saja. Kalau tidak mendengar, karena peristiwa ini demikian banyak hadis-hadis yang menyatakan sholat fardu itu wajib atau ya memang secara hukum fikih sih tidak dikatakan wajib. Paling kata kalau sunnah. Sehingga selama kita masih bisa jalan, selagi sakit, usahakan selalu ke masjid untuk kaum laki-laki, perempuan begitu. Nah, ini peristiwanya Abdullah ibnu Maktum nanti setelah di Madinah, beliau juga begitu. Usahakan begitu kalau bisa, kecuali kalau dalam keadaan sakit, itu lain soal. Tapi selama masih bisa jalan, apalagi rumah dekat kan, sekitar masjid kita, masih malas-malas. Kan kenapa malu-malu itu nanti pada saat kita mati, menyesal saya yakin. Sekarang aja banyak alasan. Silakan beralasan. Beriku alasan. Kemukakan. Tapi nanti rasakan sendiri saat di alam kubur. Dan pasti di Yaumul Kiamah juga akan ditanya oleh Allah. Nah itu sekali lagi Abdullah ibnu Ummi Maktum itu adalah sebagai orang yang melakukan kekurangan, tidak melihat. Tetapi tetap Rasulullah diharuskan datang ke masjid selama adzan masih terdengar. Kalau tidak mau dengar adzan, ya pindahlah ke adzan sekarang kan. Di mana-mana akan mendengar adzan sekarang. Kemudian dalam hadis yang lain sebutkan begini. Qala Rasulullah SAW. Alladhi yaqra'u Qur'ana wa huwa mahirun bihi minas sabaratil kiram al baroroh. Nah ini untuk menjelaskan kiramim baroroh. Orang-orang yang mulia dan tadi berakhlak baik. Berakhlak baik itu adalah orang-orang kiramim baroroh yang disebutkan dalam. Nah, kata Nabi, siapakah orang yang baik itu? Alladzi yaqra'ul Quran. Orang yang mau membaca Al-Quran, wa huwa mahirun dan dia bagus, mahir. Itu bahasa Arab. Sudah jadi bahasa kita kan. Mahirun mahir, hib. Maka itu termasuk kelompok as-sabratil kiram, orang-orang yang dimuliakan. Walladzi yaqra'uhu wa huwa alaihi syaqqun ajrani. Dan orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan agak terbata-bata, kesulitan, tetap dia juga memperoleh dua ganjaran. Ya, tetap usahakan baca Al-Quran. Mau mahir, lancar, ataupun terbata-bata, gak masalah. Silakan. Karena membaca Al-Quran itu ibadah. Beda dengan membaca komik, beda dengan membaca majalah. Tidak ada nilai ibadah. Tapi Al-Quran itu sehuruf huruf, seayat ayat tetap menjadi ibadah. Itu akan dikelompokkan menjadi di sini istilahnya kiromin baroroh, orang-orang yang dimuliakan Allah. Kutil insanu ma'akbaroh, manusia menjadi celaka gara-gara kekufurannya. Padahal Allah suruh pikir, minta Aisyah dari apa dia diciptakan oleh Allah. Artinya, pikirlah manusia, memang sekarang sudah dewasa, asal usulnya itu dari sesuatu yang terhina, sperma, sel laki-laki yang tidak ada apa-apanya, kan? Dan dia tidak punya makna apa-apa, tetapi dari sel-sel itulah nanti disusun menjadi manusia. Tapi kalau anak-anak barangkali belum ada alikum adiguna, gitu kan. Tapi kalau sudah dewasa berhasil pendidikan, berhasil kekayaan bisa diperoleh dan bisa berpuasa. Setelah itu biasanya manusia mulai muncul kesombongan. Nah, padahal dia harus ingat purwanaksinya dari sesuatu yang tidak ada apa-apanya. Min aisya'in khalaqah. Min nutfatin, dari nutfah. Khalaqahu faqaddar. Allah lah yang telah menciptakan, kemudian mentakdirkan dia. Kadang-kadang lupa. Kita kadang-kadang juga begitu. Lupa. Bahasa usul kita itu dari sesuatu yang ya dalam istilah kita itu air hina atau air mani. Dan air mani juga itu terdiri dari demikian banyak sel manusia sampai jutaan. Yang berhasil itu hanya satu saja yang menjadi manusia. Jadi yang lainnya itu terbuang.
Nah, itulah kita yang hidup inilah orang-orang yang berhasil. Jadi sejak masih di alam selama ini kita itu sudah bersaing. Nah, orang-orang yang kita hidup saat ini, orang-orang yang berhasil bisa hidup. Teman-teman kita itu yang tidak jadi manusia. Cuma sabila saraf, kemudian Allah mudahkan jalannya. Dan Allah matikan dan dikubur sebagai syarah dan nanti akan dibangkitkan. Jadi ini menceritakan proses kejadian manusia tidak hanya di alam dunia ini, tetapi juga jauh melampaui kehidupan saat ini. Ini diceritakan 14 abad yang lalu. Dan ini akan kejadian. 14 abad yang lalu belum terbayang sehingga orang-orang juga tidak percaya masa kita akan hidup lagi. Tapi saat ini barangkali bisa menolong kepada kita kemajuan-kemajuan pengetahuan sehingga bisa saja bisa saja itu hal-hal yang sudah hancur bisa dimunculkan kembali. Dan ini nanti kalau berdasarkan hadis Nabi SAW diceritakan begini. Ba'asahu ba'da mautihi wa minhu yuqalu al-ba'su wan nusyur. Allah membangkitkan setelah kematiannya. Itu yang disebut dengan kebangkitan dan penggelaran kembali. Di ayat-ayat yang lain juga banyak. Ya turabu kulla syai'in min al-insan illa abudan bihi. Nah, semua akan memakan itu tanah kalau kita sudah mati di alam di kuburan gitu kan. Kepada segala sesuatu dari minal insan illa abudan bihi kecuali mata holang atau mata holang itu tulang ekor. Karena dari tulang ekorlah itu nanti manusia akan mencengkul menjadi manusia utuh kembali. Jadi kalau kita dikubur, itu semua tulang belulang kita itu akan hancur lebur. Tetapi yang tidak akan hancur itu adalah mata kolang atau tulang ekor. Karena dari tulang ekor itulah nanti akan jadi manusia. Jadi kalaupun kita dibakar, itu kan sekarang sudah kremasi, hancur jadi lebu. Tapi itu tulang ekor itu tetap utuh. Itu yang paling keras soalnya. Kalau dilihat dari struktur tulang, banyak kalsium dan sebagainya, itu barangkali di tulang ekor itu yang paling kuat sehingga tidak terjadi pengeroposan tulang. Kalau di kaki bisa saja ada pengeroposan tulang, di tulang bagian yang lain ada pengeroposan, tetapi di tulang ekor itu tidak akan kuat, utuh. Karena dari situlah nanti manusia akan muncul kembali. Ini kata hadis Nabi, sebutkan akan memakan terhadap tanah segala sesuatu dari manusia illa ajbudan bihi kecuali tulang ekornya. Kemudian di hadis yang lain, lu ibni adama yabla illa ajbudan bihi min khuliqa wa bihi yurqab. Semua Bani Adam, semua anak Adam itu akan hancur lebur kecuali ajbudan bihi kecuali mata kholam atau tulang ekornya itu. Minhu khuliqa dari tulang ekorlah diciptakan kembali tapi dan dari tulang ekorlah yurokab manusia akan disusun. Nah, silahkan diteliti, boleh saja saya kira saat ini teliti ulang susunan tulang ekor itu di laboratorium itu yang paling keras dan dari itulah nanti manusia akan disusun. Karena ini hadis-hadis Nabi. Saya kira perkataan Nabi SAW itu secara pengetahuan saat ini juga terbukti. Seperti misalnya sabda Nabi, seekor lalat kalau masuk ke minuman kita, kata Nabi, cemplungkan itu seluruh lalat karena bisa saja di satu sayapnya ada penyakit, sayap yang lainnya ada penawar, dan itu sudah dibuktikan loh. Memang betul di sayap lalat itu banyak bakterinya gitu, di satu sayapnya. Tapi di sayap yang lainnya itu ada penawarnya. Itu di laboratorium sudah terbukti. Sabda. Nah, ini juga adalah sabda beliau dan diyakini kebenarannya.
pasti benar apa yang disampaikan oleh Nabi. Seperti penyusuan manusia itu dari tulang ekor. Dari situlah manusia nanti akan disusun kembali setelah kematiannya maksudnya. Kalau pada saat penyusuan pertama itu dari sperma, melalui zigot, embrio, dan seterusnya, tapi pada saat dibangkitkan kembali itu adalah dari tulang ekor. Bagaimana? Tentu saja silakan bisa diteliti lebih jauh. Tapi sementara ini sudah diketahui memang itulah yang paling utuh, tulang ekor itu tetap ada. Apalagi kalau dikubur biasa, kalau dia tenggelam di laut atau dibakar atau kemanapun itu akan tetap utuh tulang ekor. Kemudian dalam sebuah perkataan ulama di sini, "Inna kubur hibatul ardi." Sungguhnya kubur itu adalah perut bumi, wa inna ardahi ummul qulub. Dan sungguhnya bumi itu adalah asal usul kejadian. Fa idza khalaqallahu ma arada an yakhluqa wa tammat hadil kubur allati maddal laha in qata'atid dunya wa ma man 'alaiha. Nah, apabila sempurna penguburan itu yang telah Allah lebarkan, maka akan terputus dunia dan akan mati orang yang ada di dalamnya. Walapadul ada mapi jobiha, dan bumi akan mengeluarkan dari perutnya itu dan akan keluarlah para penghuni kubur. Nah, tentu saja sekarang belum kelihatan ini dibangkitkan lagi itu nanti pada hari kiamat. Jadi pernyataan ini sejak zaman dahulu sudah ditentang oleh orang-orang musyrik. Mana bisa manusia yang sudah hancur lebur bisa hidup kembali. Memang sampai sekarang belum terbukti. Dan mungkin juga tetap menjadi pertanyaan kita. Silahkan kita juga bertanya. Tetapi berdasarkan wahyu itulah nanti akan dibuktikan kebenaran apa yang telah Allah sampaikan melalui sejumlah ayat Al-Quran demikian banyak. Kemudian Allah berfirman, "Falyan durul insanu ila ta'ami." Hendaklah manusia itu memperhatikan terhadap makanannya. Bagaimana kami mengucurkan air, kemudian membelah bumi. Artinya dari bumi itulah kita bercocok tanam, menghasilkan tanam-tanaman, hasil ada padi dan sebagainya menjadi makanan kita. Nah, apakah kita berperan dalam menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Peran kita paling hanya nanam saja, tapi tumbuhnya itu kita tidak tahu menahu. Itu adalah kehendak Allah Ta'ala. Artinya silahkan berpikir Allah menyuruh itu. Tidak mungkin kita nanam kemudian tiba-tiba muncul. Paling yang bisa kita lakukan menggemburkan tanah, memupuk dan sebagainya. Tapi setelah pupuk dimasukkan, kita tidak punya peran apa-apa. Yang menumbuhkan tanam-tanam itu semuanya di luar kekuasaan manusia. Hanya Allah yang menjadikan. Karena tidak semua tanah bisa menumbuh juga kan. Nah, itu hanya Allah yang bisa menjadikan seperti itu. Abbau wa inabau wa qadba. Nanti ada biji-bijian, biji-bijian seperti padi-padian itu menjadi makanan pokok kita. Ada anggur, ada sayur-sayuran, itu makanan kita semuanya tumbuh dari bumi. Kalau tanah tidak menemukan karena tidak ada kehendak Allah, ya tidak makan kita kan. Hampir semuanya adalah dari tumbuh-tumbuhan. Walaupun sekarang sudah direkayasa melalui mesin-mesin industri, tetapi semuanya juga berasal dari tanah, dari Allah yang menentukan semuanya itu asal usulnya. Nakhla dan juga pohon korma, wahda ikagulba dan juga nanti ada kebun-kebun yang demikian lebat, itu adalah Allah mengingatkan kepada kita. Itu adalah makanan kita. Kemudian disebutkan oleh Allah, "Faidza ja'atis sokhoh." Maka pada saat datang as-sokhoh. Sokhoh itu adalah nama dari nama-nama hari kiamat. Jadi hari kiamat itu namanya demikian banyak. As-sokhoh, ada yaumul kiamah, yaumuddin juga kan. Itu adalah hari kiamat. Allah mengagungkan terhadap nama tersebut. Mengapa dikaitkan dengan nama Soh? Karena berkaitan dengan
peniupan itu sangkakala. Nanti pada hari kiamat itu akan ditiup sangkakala. Tentu saja itu juga di luar bayangan kita. Sangkakala segede apa? Wallahu alam. Itu goib. Tetapi Allah menceritakan dengan istilah soho itu juga kaitan dengan kata Ibnu Jarir di sini. La'allahu ismun linnabkhari biswari. Itu nama itu bisa berkaitan dengan tiupan sangkakala. Tiup pertama, tiup kedua, dan seterusnya. As-soho itu soihatul kiamah, suara yang menggelegar pada hari kiamat. Yang barangkali bisa memekakkan telinga orang-orang yang hidup pada saat itu. Nah, digambarkan saat itu yauma yakirul mar'u min akhi, ada hari pada saat kabur seseorang dari saudaranya. Jadi tidak peduli lagi pada andai taulan kita. Yang kita hanya memperhatikan diri masing-masing saja pada hari kiamat itu. Wa ummihi wa abihi, dan juga lari dari ibunya dan juga dari bapaknya. Wa hibati wa sahibati wa bani, dan juga dari istrinya dan dari anak-anaknya. Jadi betul-betul pada hari kiamat itu yang diperhatikan itu ada hanya diri kita sendiri. Jangankan pada hari kiamat, sekarang juga begitu kan. Kejadian apa-apa, yang penting selamatkan diri dahulu. Ya. SDM, kan diri masing-masing. Ya, dalam keadaan yang sangat panik. Walaupun kita masih bisa ingat saat ada kebakaran, kadang-kadang ada seseorang masuk ke rumah dengan maksud mau mengambil bayinya yang sedang tidur. Yang diambil bukannya bayi, tapi guling. Bayinya malah terbakar. Gitu. Bisa salah dalam keadaan seperti itu. Saking paniknya orang. Nah, kita juga bisa saja begitu. Dan nanti kejadian kiamat lebih panik lagi. Pasti orang sudah tidak memperhatikan, biarkan saja terbakar, biarkan saja ibu saya seperti ada ibunya yang sedang stroke dan sebagainya, boro-boro diperhatikan, ditinggalkan saja begitu. Ini Al-Quran menggambarkan begitu. Yauma yapirun, pada hari kabur. Yapir. Yapir itu dalam istilah kita kabur. Kabur itu yang paling tanpa pamit dan apa-apa lari saja. Dalam istilah lain ada istilah napar. Napar awal, napar sani kalau jamaah haji. Itu artinya eh, keluar dari Mina pada tanggal 12 atau tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, di sini digambarkan yaumanya perlu maruk min ahi, pada saat kabur seseorang dari saudaranya, dari ibunya, dari bapaknya, dari istrinya, dan dari anak-anaknya. Tidak peduli lagi. Disebutkan dalam sebuah hadis sahih seperti ini. Annahu idza talaba ila kulli man aula al-asma yashfa indallahi fi khalaik. Pada saat seseorang mencari keselamatan, pertolongan yang berada di tengah-tengah makhluk, Yakul akan berkata seorang nafsi, nafsi, aku diriku. Gitu. Artinya dia lebih memperhatikan dirinya sendiri, pada peduli terhadap orang lain. La as'al yawma illa nafsi. Tidaklah dia itu memanggil-manggil kecuali untuk keselamatan diri. Pasti begitu. Hatta inna Isa bin Maryam yakul, sehingga waktu itu Nabi Isa bin Maryam berkata, la asalu aja illa nafsi. Aku juga tidak memanggil-manggil orang lain kecuali keselamatan diri. Itu kata Nabi Isa. Padahal beliau itu Rasulullah. Nabi kan. Tetap saja bagaimana menyelamatkan diri. La asalu Maryam allati waladatni. Juga demikian tidak memperhatikan Siti Maryam pada saat itu. Yang telah melahirkan. Walihada, maka karena itulah kalau Allah berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhi, pada saat seseorang kabur dari saudaranya, dari ibunya, dari bapaknya, dari istrinya, dan dari anak-anak. Tidak peduli lagi. Padahal saat di muka bumi ini kita demikian peduli, terutama kepada anak-anak dan kepada istri. Tapi pada saat dalam kondisi demikian, sudah urusan masing-masing. Ini Allah menceritakan, menggambarkan begitu. Apakah itu akan kejadian? Pasti akan kejadian. Yang tidak pernah bohong. Secara ilmiah terbukti semuanya. Peristiwa-peristiwa yang disampaikan oleh Al-Quran. Nah, kalau ini
peristiwa ilmiah terkait dengan masalah goib memang kita tidak bisa membuktikan saat ini. Tapi yang terkait dengan alam kenyataan ini semuanya terbukti apa yang disampaikan Al-Quran. Kemudian dalam sebuah hadis disebutkan dari Nabi SAW, tusyabuna kekuatan urotan gurlan. Kalian semua akan dikumpulkan pada hari kiamat itu. Patah dalam keadaan nyeker, tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu. Urotan dalam keadaan telanjang, tidak pakai pakaian. Gurlan dan juga dalam keadaan kulung. Jadi kita yang sudah disunat ini semuanya kulung kembali lagi. Jadi manusia seutuhnya. Kalau dulu kan zaman Orde Baru, bagaimana menciptakan manusia Indonesia yang seutuhnya. Nah, itu nanti dikaitkan yang kita itu mana mungkin bisa jadi seutuhnya. Pada disunat tidak utuh lagi kita itu. Nah, nanti pada hari kiamat juga kulub-kulub kita itu akan dikembalikan. Disebutkan dalam hadis lain, Yum'asun nasu yaumil qiyamah upatan urotan gulingan. Akan dibangkitkan manusia pada hari kiamat itu dalam keadaan dia itu nyeker, tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu, urotan dalam keadaan tidak berpakaian, gurlan dan juga dalam keadaan kulub. Artinya kita yang laki-laki semuanya dikembalikan yang sudah disunat. Nah, dalam sebuah hadis lain disebutkan begini. Saat itu saya bertanya Aisyah kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, demi bapak dan ibu dan engkau. Ini satu kean hadisin saya bertanya dari sebuah hadis, Pak Bironi, semoga engkau memberitahukan kepadaku, mengabarkan. Pakola maka berkata Nabi, in kana indi minhu ilmun, ya kalau ada pengetahuan aku tentang itu boleh. Orang maka berkata Siti Aisyah, ya Nabi Allah, ya Nabi Allah, kaifa yusyarul rijal. Bagaimana kaum laki-laki dikumpulkan pada hari kiamat? Kola menjawab Nabi, hupatan urotan dalam keadaan nyeker dan tidak berpakaian, telanjang. Sementara itu saat dan aku memandang satu saat, 1 jam biasa dalam istilah kita saat. Ya Nabi Allah, apa yusyarun nas? Bagaimana kalau perempuan dikumpulkan pada jam? Kadzalika demikian juga kekuatan urotan dalam keadaan tidak beralas kaki dan juga dalam keadaan telanjang. Kalau begitu kita semua bisa saling memandang. Soal tahu min yaumil qiyamah. Artinya bisa memandang orang satu dengan yang lain kalau gitu. Karena semuanya tidak menggunakan pakaian. Wa an ayyadalika tas'alani inna qad nazal la yadruka kana alika siyabu awla yakuna. Bagaimana di hadis yang lain disebutkan, ya Rasulullah, sawat yang dulu ba'duna ila ba'din, kita bisa melihat sebagian kepada sebagian yang lainnya sedang telanjang gitu kan. Kan kita senang ya kalau apalagi lewat hawan jenis kalau ada yang telanjang ingin melihat kan. Kalau sekarang ya berarti akan saling tatap nanti pada saat di hari kiamat kita tidak pakai pakaian satu dengan yang lain. Kata Rasulullah, qad syabulan nas, sungguh dalam keadaan sibuk orang boro-boro memperhatikan satu dengan yang lain, masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri. Jadi maksudnya di sini boro-boro memperhatikan orang yang lain terhadap yang lain, dia sendiri dalam keadaan syabula, dalam keadaan sibuk, dalam keadaan panik semuanya. Mana mungkin memperhatikan orang satu dengan yang lain, walaupun pada telanjang pada saat itu. Tidak mungkin, tidak bakalan. Kita tidak bisa memperhatikan orang lain dalam keadaan telanjang. Maka disebutkan di sini, wujuh yaumatin musfiroh. Waktu itu ada wajah-wajah yang hari itu musfiroh, berseri-seri. Dohikatun, tertawa, mustabsyiroh, dan bergembira. Akan ada wajah-wajah yang bergembira, tertawa, tetapi juga wujuh yaumatin wujuh yamadin alaiha ghabarah. Tetapi ada juga wajah-wajah pada saat itu adalah ada ada debu-debu atau kusam barangkali dalam keadaan sedih. Tarhaquha qatarah yang kelihatannya dia itu kehitaman wajah-wajah saat itu.
Nah, kemudian disebutkan di sini, ulai kahumul kafarotul fajar. Itulah orang-orang kafir yang berdurhaka. Jadi orang-orang yang beriman itu insya Allah akan diperlihatkan dengan wajah-wajah yang baik, yang bergembira, bahkan tertawa. Pada saat orang-orang sedang ke kesibukan, kepayahan, tapi tetap Allah gembirakan orang-orang. Ya, mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke wujuhu yaumaidin musfirah, orang-orang yang berwajah berseri-seri, bergembira pada hari itu tidak dalam keadaan kesulitan. Dan jangan dimasukkan kepada orang-orang yang wujuhu yaumaidin alaiha qabar, tarhaquha qatar. Ini adalah ayat-ayat yang turun waktu Nabi SAW masih di Mekah.